Baiklah, perkenalkan saya Bimo. Saya akan menemukan tentang software otomasi Spectrum Analyzer Agilent N9344C dengan rentang frekuensi 1-20 GHz menggunakan software Visual Basic, kemudian database-nya dengan MySQL dan Access, serta memakai pemrograman hardware yaitu SCPI, yaitu Standard Command Programming Instrument yang digunakan untuk memerintah perangkat alat ukur yang berstandar dengan SCPI. Oke, software yang pertama kita harus login. Di sini saya membuat nama saya dan password untuk maksud. Oke, login sukses. Ini adalah tampilan halaman utama dari software yang saya buat, yaitu sistem otomasi pengontrolan perangkat Spectrum Analyzer Agilent N9934C. Kali ini memang saya khususkan untuk pengukuran parameter teknis radio siaran, dan sehingga batasan ini tidak membuat saya terlalu luas untuk membahas tentang pemrograman Agilent ini, karena dibatasi dengan waktu dalam tugas skripsi saya. Oke, di sini untuk info data lapangan, di sini kalau untuk database radio siaran sudah ada. Ini untuk input, ya. Kemudian ini keterangannya. Di sini database-nya kita bisa lihat data grid view. Kemudian ini tombol untuk koneksi perangkat. Ini tombol untuk memilih menu pengukuran. Ini untuk memberikan catatan pengukuran. Ini kalau sudah kita bisa save to database dan kita bisa membuat pelaporannya secara otomatis. Baik, yang pertama software ini dibuat untuk mengukur sebuah pemancar radio siaran, sehingga sebelum mengukur tentunya kita bawa perangkat ini beserta laptop ke mendekati pemancar radio sejauh sekitar 200 meteran. Tetapi ya tidak hanya itu saja, kita harus melihat S2N dari pemancar tersebut harus minimal 30 dB, sehingga kalau kurang jadi tidak memenuhi syarat pengukuran. Tetapi kalau lebih tidak masalah, karena persyaratannya sesuai dengan ITUR SM443 adalah 30 dB. Oke, sekarang kita harus memasukkan input data lokasi pengukuran, ya, misalnya Jalan Sultan Toha nomor 4, nomor 3 sorry, Kecamatan Celutung, Jambi Selatan. Ya, ini salah aja bebas untuk contoh. Bergerak koordinat misalnya kita 1, 2, 3, 5, 6. Lihat di GPS ya tentunya 103, 6, 5. Saya ukur. Ini jamnya mau terserah, mau kita isi 5 sebagainya. Tanggal juga kita bisa input 24. Oke. Di sini ada database, saya beri tombol untuk bantuan, misalnya di Kota Jambi, untuk filtering hanya Kota Jambi. Kalau Muaro Jambi hanya atau Batanghari hanya beberapa radio yang bisa kita filter. Tapi kalau kita non filter ini akan tampil semua. Kita bisa pilih satu-satu. Atau misalnya bisa kita pilih RRI seperti ini. Nah, sekarang kita coba memilih salah satu radio siaran. Kalau untuk memasukkan database kita bisa kan toolbox di sini ya. Plus ini untuk tambah, ini untuk delete, ini untuk menyimpan database baru di sini. Misalnya tambah seperti ini kita inputkan. Tapi kalau mau kita menghapus bisa, ada error. Kita bisa pilih di sini kita hapus. Tapi nanti saya harus mengisi lagi, nggak usah. Ini untuk simpan. Oke, kita pilih data radio misalnya area Buana 102,7. Sini sudah ada keterangannya, frekuensi izinnya adalah 102,7, alamatnya dan sebagainya sudah kita masukkan database. Kemudian langkah kedua kita harus menghubungkan perangkat. Di sini sudah terhubung N9344C. Ini untuk tombol reset untuk refresh perangkat. Nah, kita bisa lakukan pengukuran secara satu persatu per item
parameter teknis, tapi juga kita bisa lakukan pengukuran semua parameter dengan sekali tombol. Jadi saya demokan satu persatu dulu. Ini tinggal kita lakukan eksekusi frekuensi terukur. Di sini pengukuran frekuensi terukur saya gunakan standar SM443 menggunakan occupied bandwidth dengan beta per 2 99% dari total power. Di sini ada menu bandwidth centroid. Jadi ini karena tidak ada antena receiver, maka kita tidak bisa menerima radio siaran. Seharusnya kalau kita di dekat ini akan grafiknya muncul seperti ini ya. Karena ini kita di rumah, saya nggak bisa demokan. Nanti next time kita coba di lapangan. Oke, dengan data frekuensi izinnya 102,7 yang terukur ini misalnya dikira-kira adalah 102,6694. Ini karena belum akurat karena sinyalnya nggak ada ya. Nah, kalau memang sinyalnya sudah ada, bandwidth pun juga sekitar mendekati 372 karena kita tidak bisa melihat pancarannya, maka otomatis dia menghitung total power dari sini. Oke, kemudian ukur bandwidth sama, dia langsung mengambil data dari sini 59,4. Kalau kita mau melihat print screen-nya, otomatis sama capture-nya. Kemudian channel power. Ya, untuk menggunakan channel power saya gunakan power pancar, saya gunakan metode channel power sehingga lebih akurat. Jadi rata-rata power pemancar dalam satu bandwidth itu ya. Jadi tidak hanya maksud point centernya itu channel power, enggak, itu kurang akurat. Kita bisa melihat gambarnya juga channel power. Ukur standar deviasi saya gunakan fitur otomatis dari Agilent ini. Kita bisa melihat tutorialnya di video dari Agilent dari Principal menggunakan fitur otomatis sehingga pengukuran frekuensi deviation akan lebih akurat. Di sini nilainya 5,34 MHz. Ya wajar karena tidak ada sinyalnya, jadi pembacaannya ngaco. Tapi kalau ada sinyal pasti akan mendekati sekitar plus minus 75 kHz. Oke. Sama print screen-nya bisa kita lihat. Harmonisa otomatis juga, dia akan mengeset span dari frekuensi center sampai ke harmonisa ketiga, kemudian memberikan marker ke masing-masing kelipatan frekuensi center, kemudian mengambil nilai berapa levelnya. Nah, di sini langsung saya hitung level utama dikurangi dengan level harmonisa pertama, nilainya langsung dalam dB. Nah, di sini kita langsung bisa melihat gambarnya juga. Nah, di sini bisa kita kasih komentar, misalnya frekuensi center menyimpang misalnya berapa, 3 kHz. Oke. Harmonisa tidak sesuai dengan ketentuan. Oke. Sudah, kita bisa melakukan save to database. Data sudah tersimpan. Kita bisa lihat dengan tombol read report. Sini record yang paling terakhir. Nah, di sini otomatis karena saya loginnya sebagai Bimo, maka namanya otomatis Bimo Adibono. Kemudian ini data yang diambil dari form tadi, dan di bawah ini capture masing-masing parameter teknis. Jadi bisa melihat secara otomatis seperti ini. Nah, ini baru contoh salah satu pengambilan parameter teknis, sedikit parameter teknis dari radio. Bisa kita kembangkan ke parameter teknis yang lebih komplit dan data radio siaran yang lebih komplit lagi, ataupun menu-menu pengukuran di atasnya ini, misalnya pengukuran TV siaran atau pengukuran radio trunking atau microwave link, kita bisa kembangkan. Baik, demikian tutorial dari saya. Sedikit coba-coba dan main-main mengenai visual basic yang diimplementasikan dengan SCPI sehingga dapat mengontrol perangkat Agilent N9344C. Demikian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk telah menonton video ini. Bye bye.